Jadi kalau kita tidak hati-hati, hidup kita jadi siklus yang melelahkan tadi. Diawali dari ketertarikan, kita tertarik pada sesuatu. Terus kesenangan, kita mengejar kesenangan, keinginan kita. Begitu menyenangkan, kita terikat, ingin terus seperti itu. Di situ kita mendapat kepuasan, keinginan kita terpenuhi. Tapi jangan lupa kalau sudah terpenuhi itu jangan dikira terus selesai. Manusia punya sifat bosan. Lama-lama dia bosan. Kalau dia bosan apa? Nyari tantangan baru. Ketertarikan yang baru, mengejar kesenangan yang baru. Maka jangan kaget kalau kamu dulu lihat apa, sekarang lihat apa. Bosan. Ada kebosanan dalam diri manusia. Nah, nanti dalam buku The Way of Love, beliau menjelaskan bagaimana hambarnya hidup. Kalau cinta itu jenisnya keterikatan. Kata beliau, jika dibiarkan begitu saja, kehidupan tidak akan pernah menghasilkan cinta. Ia hanya akan membawamu pada ketertarikan, dari ketertarikan menuju kesenangan, dari kesenangan lalu keterikatan, dari keterikatan terus kepuasan, dan akhirnya adalah keletihan dan kebosanan. Terus flat. Biasa. Kemudian sekali lagi muncul siklus yang melelahkan. Ketertarikan lagi, kesenangan lagi, keterikatan lagi, kepuasan, keterpenuhan, kebosanan. Semua ini bercampur dengan kegelisahan, kecemburuan, rasa posesif, kesedihan, rasa sakit yang menjadikan siklus ini seperti roller coaster. Jadi kalau kita tidak hati-hati, hidup kita jadi siklus yang melelahkan tadi. Diawali dari ketertarikan, kita tertarik pada sesuatu. Terus kesenangan, kita mengejar kesenangan, keinginan kita. Begitu menyenangkan, kita terikat, ingin terus seperti itu. Di situ kita mendapat kepuasan, keinginan kita terpenuhi. Tapi jangan lupa kalau sudah terpenuhi itu jangan dikira terus selesai. Manusia punya sifat bosan. Lama-lama dia bosan. Kalau dia bosan apa? Nyari tantangan baru. Ketertarikan yang baru, mengejar kesenangan yang baru. Maka jangan kaget kalau kamu dulu lihat apa, sekarang lihat apa. Bosan. Ada kebosanan dalam diri manusia itu. Itu kalau fokusmu hanya pada ketertarikan, kesenangan, dan keterikatan. Jadi kata beliau ini siklus yang hambar. Kamu tidak ketemu bahagia yang sejati karena balik lagi ke situ lagi. Nah, seperti roller coaster. Naik turun begitu terus. Ketika Anda telah berulang kali mengalami siklus tersebut, akhirnya tiba saatnya Anda merasa muak dan ingin menghentikan seluruh proses. Pada akhirnya terus kamu bilang, saya tidak percaya lagi dengan cinta, Pak. Apa itu cinta? Karena awalnya dari sini. Karena fokusmu cinta itu hanya memenuhi kesenanganmu saja. Jatuhnya terus ke sini. Baik, ini gambaran ya betapa lawannya cinta ternyata keterikatan. Saya lanjutkan, waktunya cepat. Ini contoh, ada cerita yang mengilustrasikan kemelekatan. Ini sebenarnya urusannya bukan cinta, tapi ini gambaran. Kalau orang sudah melekat itu jadi setidak objektif itu. Jadi ini saya ambil dari buku Berbahasa Basi Sejenak.
kemelekatan itu mengganggu persepsi kita, itulah tema yang seringkali muncul dalam perbincangan sang guru. Nah, para murid mendapat contoh yang sempurna tentang kemelekatan ini. Jadi satu ketika sang guru ini bertanya pada seorang ibu, "Gimana keadaan anak perempuan ibu?" "Oh putriku tersayang, betapa beruntungnya dia. Dia punya suami yang hebat, yang memberinya mobil, intan permata, pelayan yang melayani. Sang suami melayani makan pagi di tempat tidur, dan anakku bisa tidur bermalas-malasan sampai siang. Hebat sekali pria itu. Tapi kalau anak laki-lakimu gimana? Wah, malang sekali anak laki-laki saya setelah menikah. Dia memberi mobil pada istrinya, memberi permata yang diinginkan istrinya, memberi pelayan. Istrinya kalau pagi tetap di tempat tidur, dia yang menyediakan makan, dia tidak mau bangun dari tempat tidur." Kalau cerita ini dia punya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Ya karena anaknya itu kan dia pasti sangat dicintai. Itu yang disebut kemelekatan. Akhirnya apa? Situasinya kan sama itu. Anak perempuan dan anak laki-laki. Tapi karena dalam cerita yang anak perempuan ini, anak perempuannya meskipun males-malesan, dia ceritakan hebatnya suaminya, begitu sayangnya suaminya. Hebat anakku nyari suami begitu. Tapi begitu cerita tentang anak laki-lakinya, sebaliknya. Istri kayak gimana itu begitu. Padahal istri yang dia kritik itu sama persis seperti anaknya yang perempuan. Itu efeknya kemelekatan. Pandangan kita jadi tidak objektif. Ya kalian bolehlah ngambil contoh pemilu kemarin, tapi tidak perlu saya detailkan. Jadi bagaimana kemelekatan itu mempengaruhi persepsi kita. Seolah-olah benar, cuma cara membunyikannya saja. Baik, saya lanjutkan. Kedua, lawannya cinta itu ketakutan. Cinta yang sempurna, kata Anthony de Mello, menghilangkan rasa takut. Di mana ada cinta, tidak ada tuntutan, tidak ada harapan, tidak ada ketergantungan. Saya tidak menuntut engkau membuat aku bahagia. Kebahagiaanku tidak terletak padamu. Jika engkau meninggalkanku, aku tidak akan mengasihani diriku sendiri. Aku sangat menikmati kebersamaan denganmu, tapi aku tidak terikat. Ini kalimat yang menunjukkan tidak takut. Kalau kita dipenuhi ketakutan, hasilnya adalah ketergantungan. Jadi baik ketakutan maupun harapan membuahkan ketergantungan. Dan kalau itu sudah ketergantungan, cinta kita berubah jadi kepemilikan tadi. Tidak mau lepas, menghalangi pertumbuhan kita. Cinta yang harusnya membebaskan jadi penjara. Itu karena ada ketakutan-ketakutan. Kamu kan bilang, lupa kan saya takut ditinggal Pak. Rumusnya tadi. Rumus tadi itu ya, kalau itu demi kebaikan, demi kebahagiaan, demi pertumbuhanmu, kamu menjauh meninggalkanku, saya siap. Karena yang bisa aku lakukan adalah memberikan yang terbaik untuk dirimu. Maka nanti di buku ada pertanyaan, apa itu cinta? Kata sang guru, cinta itu tidak ada rasa takut sama sekali. Apa yang biasanya kita takuti? Cinta, kata guru. Banyak orang takut mencintai. Karena tadi, mencintai resikonya berat. Orang lebih suka mengejar kesenangan. Orang lebih suka mengumpulkan kepemilikan. Bahkan yang dicintai pun diperlakukan kayak properti untuk dimiliki. Sementara
Harusnya cinta itu memberi, bukan meraih, mendapatkan. Maka banyak orang yang takut mencintai sebenarnya. Meskipun dia bilang aku cinta padamu, sebenarnya itu kan nama lain dari aku ingin memilikimu, aku ingin membuatmu jadi milikku saja. Kamu harus nanti patuh pada apa yang aku inginkan. Dan itu bukan cinta. Jadi ini lawan berat kedua dari cinta setelah keterikatan, ketakutan.